Nama saya Khairul Umam. Saya dari Prodi Biologi. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konservasi dari badak Sumatera atau nama lainnya Dicerorhinus sumatrensis yang berada di kawasan Waikambas. Badak Sumatera atau Dicerorhinus sumatrensis merupakan satwa langka yang berasal dari Indonesia. Perbedaan badak Sumatera dengan badak yang lain dapat dilihat dari jumlah cula yang dimiliki. Badak Sumatera memiliki 2 cula, sedangkan badak yang lain hanya memiliki 1 cula. Oke, di sini yang pertama ada taksonomi. Badak Sumatera merupakan hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuh-tumbuhan yang diklasifikasikan dalam taksonomi satwa sebagai berikut. Berasal dari kerajaan animalis, filmnya Chordata, kelas Mammalia, ordo Perissodactyla, famili Rhinocerotidae, dan genus Dicerorhinus, serta berasal dari spesies Dicerorhinus sumatrensis atau badak Sumatera. Yang selanjutnya ada morfologi, atau yang kedua ada morfologi. Berdasarkan penampilan bentuk tubuh dan rupanya, badak Sumatera memiliki tinggi badan yang diukur dari telapak kaki sampai bahu antara 120 sampai 135 cm. Panjang dari mulut sampai pangkal ekor antara 240 sampai dengan 270 cm. Berat tubuhnya dapat mencapai 909 kg. Cula bagian depan atau anterior di atas ujung dari moncongnya jauh lebih besar daripada cula di bagian belakangnya atau posterior. Badak Sumatera merupakan badak terkecil dan jenis yang paling primitif dari kelima jenis badak yang masih hidup di dunia. Yang ketiga ada habitat. Badak Sumatera hidup dalam berbagai variasi habitat, jenis yang seringkali ditemukan di hutan-hutan rapat, hutan dataran rendah, hutan pegunungan berlumut, dan di daerah perbukitan yang mendekati sumber air. Tempat hidup yang penting bagi dirinya adalah cukup makanan air, tempat berteduh, dan menyukai hutan yang lebat. Yang keempat ada pola sebaran. Pada awalnya, Rhino Sumatera atau Dicerorhinus sumatrensis memiliki daerah penyebaran yang cukup luas, yaitu meliputi Kalimantan, Sumatera, semenanjung Malaysia, Burma, Kambodia, sampai dengan Vietnam. Namun akibat perburuan yang berlangsung terus-menerus sejak masa lalu hingga sekarang, maka penyebaran di habitat alamnya menjadi terbatas di Pulau Sumatera dan semenanjung Malaysia saja. Yang kelima ada status di alam. Dalam rapat Rhino Crisis Summit di Singapura tahun 2013, jumlah populasi badak Sumatera berjumlah 30 sampai dengan 35 ekor di alam. Yang selanjutnya peranan dalam ekosistem. Peranan badak dalam ekosistem. Yang pertama, menurut Tropical Forest Conservation Action, bahwa secara tidak langsung pucuk-pucuk daun muda yang dimakan oleh badak ini berfungsi untuk regenerasi hutan dengan tumbuhnya pucuk-pucuk daun baru bekas makanan badak. Yang selanjutnya membuka jalan rintisan dari vegetasi tebal untuk satwa liar lainnya. Yang ketujuh adalah status kepunahan. Menurut UCN Red List of Threat Species, badak Sumatera masuk ke dalam daftar spesies sangat terancam punah atau critically endangered.
Status terancam punah ini menandakan bahwa spesies tersebut sedang menghadapi resiko kepunahan yang sangat tinggi di alam liar dan perlu untuk mendapatkan tindakan atau upaya yang serius agar keluar dari ancaman kepunahan. Lalu, apa yang dilakukan pemerintah? Untuk menyelamatkan populasi badak Sumatera, pemerintah Indonesia yang dengan didukung dengan mitra kerjanya menyusun rencana aksi darurat atau RAD atau Emergency Action Plan penyelamatan populasi badak Sumatera tahun 2018 sampai 2021 SK Dirjen KSDAE nomor SK 421-KSDAE/KSA-2-9 tanggal 6 Desember 2018. RAD ini berisi langkah-langkah strategis, mendesak, revolusioner, dan prioritas tinggi untuk menyelamatkan badak Sumatera dari kepunahan. Mengingat populasinya yang sekarang sangat kecil, laju perkembang biakan yang rendah, adanya populasi yang terisolir, populasi yang tidak cukup, serta tingginya ancaman perburuan dan kehilangan habitat. Oke, itulah tadi video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.